Baik, kita lanjutkan tadi. Yang tadi itu adalah bagian pertamanya. Sekarang adalah bagian kedua. Kita akan mengelola yang pertama forum, kemudian tugas kelas, kemudian anggota, dan nilai. Kita masuk ke forum. Forum ini adalah tempat untuk berbagi sesuatu dengan kelas kita, anggota kelas. Misalnya, saya ketikkan sesuatu di sini. Terima kasih sudah bergabung di kelas 10 akuntansi. Pembelajaran kita laksanakan sesuai jadwal pembelajaran seperti biasa. Bagi yang masih belum join, supaya secepatnya join. Terima kasih. Nah, ini misalnya kita posting. Nah, ini bisa kita posting, bisa juga kita atur penjadwalan, kemudian simpan sebagai draft yang kemudian nanti bisa kita posting kapan waktunya. Jadi misal kita posting, nanti setelah kita posting, ini akan masuk ke anggota-anggota kelas. Nah, jadi nanti di sini saya akan coba praktekkan. Saya anggap diri saya sebagai anggota kelasnya. Nah, jadi ini adalah informasi. Kemudian kita masuk ke tugas kelas. Tugas kelas misalnya saya buat di sini, di sini ada beberapa pilihan, tugas kuis, pertanyaan, materi, kemudian gunakan kembali postingan dan seterusnya. Jadi sebelum buat tugas kelas biasanya kan kita masuk materi. Jadi misalnya apa judulnya? Saya kasih misalnya sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian saya kasihkan di sini deskripsi opsional. Silahkan download materinya dan pelajari dengan baik dan benar. Kemudian karena perintah saya di sini adalah menyuruh siswa mendownload, maka ada sesuatu yang kita lampirkan di sini, yaitu bahan materinya, di mana kita ambil misalnya di file. Misalnya saya mau melampirkan tugas mereka. Misalnya saya anggap yang ini sajalah. Jadi tugas ini boleh dalam bentuk Microsoft Word, dalam bentuk Excel, dalam bentuk PowerPoint ataupun PDF. Jadi kebetulan di sini yang ada sama saya itu adalah materi yang dalam bentuk Word, boleh. Baru kita upload. Kita menunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, kemudian boleh kita tambahkan lagi entah apalah materinya, entah mungkin ada video tutorialnya. Misalnya saya buat lagi video tutorial. Ini tutorial belajar, boleh dalam bentuk video. Sama juga perintahnya mengupload. Oke, prosesnya hampir selesai dan filenya sudah terupload. Misalnya kadang-kadang kita tapi nanti lebih lanjut dibahas itu, misalnya ada kita buat misalnya daftar hadir ya dengan memanfaatkan Google Formulir. Tapi di sini saya tidak mau bahas, cukup dengan materi saja. Kemudian kalau ada video tutorial ya silakan masukkan video tutorial. Kemudian ini kita posting. Di perintah ini
kadang-kadang ada siswa yang ini untuk semua siswa, nanti di sini bisa kita pilih untuk beberapa siswa saja. Kita tinggal klik mencentang saja siapa-siapa siswa yang mau mendapat informasi ini. Tapi kalau misalnya kita mau semua siswa, boleh. Nah, setelah itu kita posting. Nah, kita posting kepada siswa. Nanti pun ini akan masuk ke forum. Jadi tetap kembalinya ke forum. Nanti tugas siswa itu tinggal mengklik di sini sehingga melihat yang kita buat tadi. Ini nanti anak-anak itu setelah masuk ke aplikasinya, dia akan mulai mengklik, mendownload, kemudian mengklik mendownload dan menonton. Oke, kemudian kita kembali ke tugas kelas. Misalnya kita mau membuat tugas, ya, setelah kita buat materi, kita buat mereka tugas. Jadi di sini tugas, boleh tugas kuis, boleh juga tugas yang biasa, terserah saja, pilih salah satu. Kemudian ini tugas tentang SPLDV. Silakan kerjakan dengan baik dan benar. Kemudian silakan foto dan serahkan melalui aplikasi Classroom. Misalnya kita kasih batas penyerahan sampai tanggal misalnya 20 April 2020. Pukul berapa? Pukul misalnya 23.59. Kemudian apa yang mau kita tambahkan? Misalnya tugas siswa itu sama seperti yang tadi. Misalnya tugasnya, ya saya anggap ini sajalah bahan untuk tutorial slide materi hook lah. Atau apapun itu yang menjadi tugas mereka boleh dilampirkan. Misalnya saya pilih ini, open, kemudian upload. Ini misalnya daftar tugas mereka, nanti ketika mereka klik, ada tugas mereka di situ nomor 1 sampai nomor berapa. Jadi sudah disiapkan kian. Kemudian karena di sini tadi kita mengatur batas waktunya 20 April, maka kita bikin di sini tenggat waktu 20 April. Kemudian waktu operasionalnya 23.59. Udah klik. Tidak perlu disimpan karena ini sudah tersimpan secara otomatis. Kemudian kita tugaskan. Oke. Jadi di forum ini ada 3 yang sudah kita apakan. Kita pertama posting, kemudian materi, kemudian tugas. Oke, selesai. Kemudian untuk anggota, dia menggunakan kode kelas tadi. Jadi di sini saya akan praktekkan diri saya sendiri sebagai anggotanya. Oke, di sini tadi saya sudah berhasil join. Saya cek di sini anggotanya. Anggota masih dalam proses. Oke, udah masuk anggotanya. Saya sendiri. Kemudian semua tadi pemberitahuan yang ada di forum ini, mulai dari postingan, kemudian materi, kemudian tugas, itu sudah saya baca melalui HP saya, melalui aplikasi Classroom. Ya, jadi anggota. Kemudian ini belum aktif, ya, belum aktif karena belum ada yang kita nilai. Nah, kemudian artinya kita sudah tugaskan siswa. Sekarang siswa menerima postingan kita, menerima materi, kemudian mau mengerjakan tugas. Dan tugas itu akan diserahkan ke kita. Maka saya coba di sini sebagai siswa mengirimkan tugas ke sini. Nah, saya sudah coba mengirim tugas di kelas yang baru kita buat. Jadi nanti kita mengecek di tugas kelas. Ya, jadi kita masuk ke tugas kelas, kita cek yang tugas tadi ya, tugas tentang SPLDV. Kita klik, kemudian nampak nanti di sini diserahkan 1. Ya. Tadi kan di sini kalau misalnya banyak siswanya sampai 20,
Kalau misalnya di sini 1 yang menyerahkan, berarti nanti 19 lagi yang belum menyerahkan. Jadi gitu. Nah, untuk melihat tugas siswa, kita klik lihat tugas. Nah, kemudian kita lanjutkan. Misalnya di sini inilah tugas yang sudah saya serahkan. Kemudian tugas ini kadang-kadang siswa kan mengirim sampai beberapa lembar karena itu mungkin banyak penyelesaiannya. Tugas kita adalah mengklik. Nanti terbuka lagi layar baru. Nah, supaya lebih enak kita melihat tugasnya, maka tugas ini kita download terlebih dahulu. Sambil menunggu. Oke, inilah tugas siswa itu kita download. Kita tunggu hasilnya sampai sudah berhasil download. Nah, ini kita close saja. Kemudian anggap kita sudah memeriksa hasil kerja siswa itu. Kemudian kita berikan nilainya. Nah, jadi penilaiannya di sini. Nah, misalnya si yang menyerahkan tugas ini nilainya adalah 85. Maka taruh di sini 85. Baru kembalikan. Kemudian kita kirimkan komentar pribadi kita ke siswa itu, nanti dia bisa baca. Teliti lagi dalam berhitung. Baru kembalikan. Sambil menunggu. Oke, jadi siswa yang kita udah nilai tadi, nanti di sini adalah dinilai. Jadi nilainya 85. Ya, 85. Oke, selesai itu kita close saja ini. Atau kita boleh kembalilah ke kelas tadi. Nanti nilai yang sudah kita proses itu di sini ada nilai. Nah, inilah dia yang nilainya tadi. Jadi kalau banyak siswa itu akan lebih banyak lagi sampai ke bawah nilai-nilainya. Nah, kemudian bagaimana cara mencetak? Ya, misalnya kita butuh nilai mereka ini, kemudian kita cetak. Ini boleh juga. Ini kita coba klik. Kemudian nih masuk ke sini. Salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Boleh kita klik. Dia lagi berproses. Oke, inilah nilai-nilainya tadi. Ini 85. Sambil menunggu dia masih berproses. Nah, inilah dia nilai 10 akuntansi tadi. Nah, boleh kita klik tadi. Inilah dia. Nah, jadi ini nilai langsung bisa masuk ke daftar ini. Kita bisa lihat. Nah, bisa kita lihat. Oke, saya close ini. Kemudian kita lanjutkan, kembali lagi ke sini. Tugas kita sudah selesai, nilai penilaian siswa sudah selesai. Kemudian bagaimana menambahkan kelas? Ini kan baru untuk satu kelas. Jadi kalau kita mau menambahkan kelas yang lain, mata pelajaran yang sama tapi kelas yang lain. Jadi kita masuk ke sini, baru masuk kelas, kita buat lagi yang baru. Sama saja langkahnya, buat kelas. Klik tanda itu, persetujuan, lanjutkan. Kita buat lagi kelasnya, misalnya 10 UPW. Ini seni budaya
10 UPW. Baru mata pelajaran seni budaya seperti yang awal tadi, ruang tetap 01. Baru buat. Sambil menunggu prosesnya. Kita sudah masuk ke kelas yang baru kita buat, yaitu 10 PW. Ya, jadi pengaturannya sama seperti yang tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kelas ini tidak kita butuhkan lagi, mau kita hapus, boleh. Jadi misalnya 10 PW ini tidak kita butuhkan lagi, baru kita klik yang tanda 3 di sini, kemudian arsip. Karena tidak ada perintah langsung hapus di situ. Begitu juga 10 akuntansi ini, klik, kemudian arsip. Nah, ini nanti akan masuk di kelas yang sudah diarsipkan. Jadi, di sini nanti kelas yang diarsipkan, baru kita akan menghapusnya di sini. Seperti ini, hapus, hapus. Kalau kita tidak membutuhkan kelas itu lagi. Tapi kalau kita masih butuh, tidak apa-apa, biarkan saja dia di kelas yang diarsipkan. Hapus. Kemudian hapus. Oke, jadi tidak ada kelas yang diarsipkan, saya masuk lagi ke beranda. Jadi sampai disitulah tugas kita. Tinggal nanti tata cara bagaimana proses kita menilai siswa itu setelah hasil kerjanya kita download. Aplikasi apa yang mau kita gunakan. Tapi untuk pengelolaan kelas sampai di sini yang bisa saya bagikan tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaklumi. Baik, selanjutnya kita keluar dari email kita seperti biasa. Kemudian keluar. Kita menunggu proses. Yang ini tidak perlu lagi di-close saja karena mereka satu bagian. Oke, jadi itulah secara singkatnya. Di sini saya sudah buat 2 tutorial. Terima kasih. Semoga bisa difahami.